Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal qanitin was salihin was salimin wal khashiyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini insya Allah kita akan dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada manusia yang paling mulia, yang dalam kehidupannya telah memberikan solusi nyata, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada kesempatan ini khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita berusaha untuk menjadi solusi di tengah krisis sosial. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di tengah krisis sosial yang melanda, survei-survei telah membuktikan bahwa kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang pengangguran, masih banyak dekadensi moral, masih muncul ketidakadilan. Maka muslim itu harus menjadi solusi dari masalah. Muslim yang tangguh harus terus memadukan iman yang kokoh, ilmu yang mencerahkan, dan aksi nyata dalam kehidupan sosial. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masa kehidupan beliau itu selalu menjadi solusi. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, Muhammad yang masih belia sudah menjadi solusi bagi problem-problem sosial kemasyarakatan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu dalam kesempatan ini ada 4 poin yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah tangguh dalam iman dan prinsip. Seorang muslim itu harus tangguh, tidak boleh goyah oleh tekanan zaman. Ia harus berpegang kepada kebenaran. Hati-hati di zaman saat ini ada seorang yang mengatakan bahwa kebenaran saat ini bukan didasarkan pada logika dan fakta. Kadang-kadang kebenaran saat ini dimunculkan karena kepopuleran. Apalagi ini adalah zaman post-truth, di mana bisa jadi kebenaran bisa berubah menjadi kesalahan. Kesalahan bisa menjadi kebenaran kalau seandainya itu menjadi sesuatu yang didukung oleh netizen. Hati-hati. Nah, dalam Islam
kebenaran itu pokoknya ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi meskipun misalnya ibadah sholat, kalau disurvei, para pengisi survei menyatakan gak penting, Islam mengatakan sholat tetap wajib. Jadi tidak berbasis survei, tetapi berbasis Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka seorang muslim itu harus kokoh dalam iman dan prinsip, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Beristiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Maka ada dalam ayat lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan, istiqomah. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu lillahi waf'alul khair la'allakum tuflihun. Seorang muslim harus senantiasa ruku', seorang muslim harus senantiasa sujud, seorang muslim harus senantiasa beribadah kepada Allah dan terus melakukan kebaikan-kebaikan. Istiqomah. Jadi harus tetap berbuat baik, tidak boleh berhenti oleh karena apapun. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "Asyaddun nas bala'an al-anbiya, thummal amsal fal amsal." Manusia yang paling banyak cobaannya itu para nabi. Para nabi. Jadi kalau kita punya cobaan nggak ada apa-apanya dibanding dengan cobaan para nabi. Summal amsal, summal amsal. Kemudian mereka yang paling soleh, itulah mereka yang paling banyak cobaan. Di zaman modern ini cobaan semakin besar. Oleh karena itu maka seorang muslim harus tangguh dalam iman dan prinsip, tidak boleh tergoyahkan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua adalah peka terhadap derita sosial. Jadi muslim yang tangguh itu tidak boleh abai terhadap kesulitan-kesulitan masyarakat. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Itu hakikatnya adalah solusi Islam terhadap problem sosial, utamanya adalah gizi. Maka di dalam ibadah kurban ada namanya ayyamut tasyriq, hari tasyrik. Hari tasyrik itu artinya hari penjemuran daging. Kenapa namanya tasyrik? Itu artinya hari penjemuran daging. Artinya apa? Artinya ibadah kurban itu seorang menyembelih hewan atau muslim menyembelih hewan dibagikan tidak untuk habis di hari itu. Kalau habis di hari itu bisa berbahaya. Tapi at-tasyriq, dulu belum ada freezer, dulu belum ada teknologi cara mengawetkan dagingnya dengan dijemur. Artinya apa? Ibadah kurban itu menjadi solusi gizi. Solusi gizi yang sehat untuk umat Islam, bahkan boleh juga untuk yang tidak Islam, sebagai bagian daripada dakwah, dan tidak hanya untuk hari itu, tidak hanya untuk minggu itu, bahkan bisa berbulan-bulan. Kalau sekarang sudah ada teknologi, dikalengkan dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari bagaimana solusi kita terhadap problem sosial. Seandainya kita melaksanakan Islam secara menyeluruh, sesungguhnya solusi-solusi itu sudah kita dapat. Termasuk zakat, itu solusi luar biasa, mengentaskan kemiskinan dan kebutuhan-kebutuhan umat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah."
Orang-orang yang beriman itu mengutamakan orang lain meskipun mereka kadang-kadang dalam keadaan sulit. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tetapi sekali lagi yang paling sulit dalam hidupnya adalah para nabi. Maka dalam Al-Quran dikatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka kalian masuk surga? Udah nyangka masuk surga padahal kalian belum diberikan cobaan yang besar, belum diberikan ujian yang besar seperti terjadi kepada para nabi dan orang-orang soleh yang dahulu. Sampai-sampai para nabi pun berbicara, berdoa, mata nasrullah, kapan ini ada pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ingat, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah seorang muslim itu harus aktif membangun dan bukan menyalahkan. Muslim tidak hanya mengkritik tapi membangun. Boleh juga membangunnya dengan kritik. Kenapa? Karena kalau tidak ada pengkritik, kadang-kadang kebijakan itu semaunya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka di dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Kata Allah, tolong menolonglah kalian, saling bantu. Kalau punya harta dengan hartanya, kalau punya ilmu dengan risetnya, kalau punya jabatan dengan jabatannya, kalau punya waktu dengan waktunya, kalau punya pemikiran dengan pemikirannya, kalau tenaga dengan tenaganya. Maka itu adalah bagian dari bagaimana seorang muslim itu menjadi solusi dari setiap permasalahan. Maka Rasulullah bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Ingat, kalau satu bangunan misalnya semennya jelek, walaupun pasirnya kuat, walaupun air untuk mengaduknya kuat, gak ada gunanya. Atau ada semen yang hebat, pasir yang bagus, tidak ada air, tidak jadi. Jangan meremehkan sebagian kita dari sebagian yang lain. Jangan merasa bahwa kitalah yang paling memberikan dampak, karena sekecil apapun kita itu bisa menjadi solusi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir adalah seorang mukmin itu harus bermental kuat dan berakhlak luhur. Seorang muslim itu jangan hanya unggul secara fisik. Unggul secara fisik, gagah, banyak uang, punya jabatan, tetapi itu tidak ada gunanya kalau seandainya mental dan akhlaknya tidak bagus. Jadi seorang mukmin itu harus kuat, tetapi juga akhlaknya harus baik. Akhlak baik tetapi lemah, kurang bagus. Atau kuat tetapi akhlaknya tidak baik, tidak bagus juga, tidak berdampak. Kadang-kadang kalau belum berkuasa dia begitu baik, tapi setelah berkuasa kadang-kadang berubah. Sebelum menjadi orang kaya kelihatannya baik, tetapi kalau sudah kaya kadang-kadang berubah. Ini tidak diharapkan bagi seorang mukmin yang hebat, yang menjadi solusi umat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum
indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Memang manusia dalam Al-Quran dikatakan zuyyina linnas hubbus syahawat. Manusia itu cinta pada nafsu. Minan nisa'i, dari wanita-wanita lawan jenis. Wal banin, dari anak-anak. Wal qanatiril muqantarati, dari harta-harta. Minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal harthi wal an'am. Manusia itu begitu. Itu adalah bukti kekuatan manusia memang di situ. Punya harta, punya anak, punya pasangan, tetapi jangan lupa kata Allah, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw rabbahum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah." Yang lebih baik dari semua itu ada. Apa itu? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Laisa syadid bis-sur'ah, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Bahkan dalam ayat tentang ibadah kurban, Allah menegaskan, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah menegaskan tidak akan bisa menggapai Allah tuh daging itu. Anda berkorban tidak akan mencapai Allah daging itu. Yang akan mencapai Allah sejauh mana Anda bertakwa dengan berkurban itu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga umat Islam itu betul-betul menjadi solusi bagi problem-problem kehidupan, termasuk kehidupan sosial. Ibadah-ibadah dalam Islam itu banyak yang berdimensi sosial. Di antaranya ibadah haji itu banyak dimensi sosialnya, ibadah kurban juga banyak dimensi sosialnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba 'ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jtinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa a'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa ta'ala liman 'asa bi dukhuli jahannam ma'wa. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu ma'an jami'is sahabatil qarabati bi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidatil islam bi hidayatika rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.